Oke, pada akhirnya pada hari Jumat, Biro Investigasi Nasional atau NBI itu mengajukan beberapa tuntutan pidana terhadap teman pramugari dari Christine Daghera di Hotel Makati pada waktu itu, Lur. Seperti apa bentuk dari dakwaan yang telah ditujukan kepada para teman-teman Daghera? Kita simak penjelasannya pada kesempatan kali ini. Halo dulur-dulur semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Mohon maaf update-nya semakin hari semakin bertambah lama karena mungkin ada kesibukan lain dan juga karena ada beberapa hal yang menyebabkan saya belum sempat membuat video, dan ini saya buatkan video lagi untuk menuntaskan bersama rasa penasaran kita mengenai kelanjutan dari kasus Christine Daghera. Dan jangan lupa untuk subscribe karena kedepannya kita akan membahas kasus ini sampai tuntas. Ya tentunya yang menuntaskan kan kepolisian, maksudnya kita akan membahasnya sampai kasus ini selesai. Dan selanjutnya di channel ini juga saya akan kelanjutannya, yaitu memberikan tentang teori-teori konspirasi mengenai meninggalnya public figure dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai Christine Daghera kali ini. Oke, jadi yang pertama, kabar terbarunya setelah kemarin itu sempat diberhentikan persidangannya ya Lur. Jadi dari Divisi Investigasi Kematian NBI mengajukan gugatan tuntutan keadilan terhadap Mark Rosales, Romel Galindo, John De La Serna, Gregorio de Guzman, Giselle Rabinan, Alain Chen, Raymay English, dan Darwir Masalla yang pada waktu itu berpesta dengan Christine Daghera di Hotel Makati sebelum meninggalnya pada waktu tahun baru itu Lur. Apa saja dakwaan yang ditujukan kepada para teman-teman Christine Daghera ini Lur? Oke, kita akan membahasnya dan kita akan mengupasnya satu persatu. Jika ada yang mungkin dipertanyakan atau kurang jelas, silahkan kalian bisa di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama dakwaannya adalah NBI ini mengatakan mereka didakwa karena memberikan informasi palsu atau dibuat-buat untuk menyesatkan atau mencegah lembaga penegak hukum itu menangkap para pelanggar. Dalam hal ini ya teman-teman dari Christine Daghera yang telah saya sebutkan di atas tadi Lur. Itu yang pertama mengenai mereka yang memberikan informasi palsu dulu ya pada waktu penyelidikan atau pemeriksaan yang dijalani pertama dulu. Yang kedua, NBI juga mengajukan gugatan tuntutan keadilan terhadap penasihat hukum mereka yaitu Neptali Maroto dan menemukan bukti untuk merekomendasikan tuduhan kecerobohan sembrono yang mengakibatkan pembunuhan dari Christine Daghera ini. Ya ini ditunjukkan terhadap De La Serna, Rabinan, Chen, dan Lois D5. Itu singkatnya ya Lur, maksudnya dakwaannya itu bentuknya seperti itu. Kita akan jelaskan satu persatu di sini. Kok bisa sih dari sekian banyak hal yang sudah dibahas sebelumnya mengenai mereka yang katanya teman dari Christine Daghera tidak mengetahui apa yang harus dilakukan pada malam tahun baru tersebut, dan ada kecurigaan bahwa Daghera ini ternyata sudah mengeluh kesakitan pada waktu malam tahun baru tersebut Lur. Katanya ada suatu obat-obatan tertentu yang dimasukkan ke dalam minuman atau makanan dari Daghera. Kalian penasaran? Oke, kita akan membahasnya pada episode kali ini. Jadi dalam konferensi pers pada hari Jumat, Ziliga Mary Corals Darambo dari NBI itu mengatakan bahwa penghuni kamar 209 itu tidak berniat untuk membunuh Christine Daghera. Tetapi mereka ini agak kurang kehati-hatian dan agak kurang perhatian Lur terhadap Christine Daghera ini. Karena apa? Jadi ketika Daghera ini pada waktu itu sudah disinyalir mengalami kelemahan yang pada akhirnya menyebabkan meninggalnya tersebut Lur. Pada waktu itu kan dari Christine Daghera investigasinya atau hasil otopsinya itu karena aneurisma aorta pecah. Jadi pada waktu itu hipertensi lah yang menyebabkan aneurisma itu pecah. Ini disinyalir juga, jadi pada waktu itu penghuni kamar sebelah tetangga itu di kamar 2207 itu pernah mampir ke kamar yang disewa oleh Christine Daghera dan teman-temannya yaitu di 2209 untuk memberitahu teman-teman dari Daghera ini bahwa Christine Daghera ini muntah dan mengalami sakit kepala Lur. Jadi Daghera malah istilahnya mengadunya kepada kamar tetangga sebelah. Kenapa?
Kenapa nggak langsung ke temannya? Teman-temannya ini agak meremehkan juga lur mengenai hal tersebut. Mungkin karena mereka sedang berpesta pada waktu itu. Nah, keluhannya Christine Dachera ini pada kamar tetangga sebelah itu, dia mengatakan bahwa dia mati rasa dan sesak napas. Mati rasa itu semutan ya. Namun penghuni kamar 2209 yang bersama Christine Dachera itu istilahnya tidak terlalu memperhatikan atau acuh tak acuh terhadap hal-hal yang dialami oleh Christine Dachera pada malam itu lur. Kita akan jelaskan kenapa sampai Christine Dachera ini kok berpindah kamar ke 2207, kamar tetangga sebelah. Padahal kan pada waktu itu dia berpesta bersama teman-temannya. Nah, yang menjadi dasar untuk penentuan mengenai kelalaian dari teman-teman Dachera oleh NBI ini adalah karena kelalaian dari teman-temannya yang pada waktu itu Dachera sudah mengeluhkan sakit kepala, sesak nafas, dan hal yang sudah diberitakan tadi. Jadi kata NBI itu teman-teman Dachera itu harus bertanggung jawab dalam hukum atas kejadian tersebut. Nah, itu menjadi dasarnya ya untuk dakwaan yang mengenai kelalaian atau kecerobohan pada waktu kejadian tersebut lur. Nah, ini ditujukan untuk siapa? Jadi rekomendasi untuk dakwaan kecerobohan sembrono yang mengakibatkan pembunuhan terhadap Christine Dachera ini dilakukan dakwaan terhadap Della Serna, Rapinan, Chen, dan Delima. Kita akan melanjutkan untuk NBI tim mengajukan juga, tadi kan sudah disebutkan di atas, pengajuan mengenai tuduhan sumpah palsu terhadap Romel Galido, Della Serna, dan Masala. Jadi ada juga yang didakwa mengenai obat-obatan terlarang lur. Disinyalir itu ada yang membawa obat-obatan terlarang yang disimpannya itu di kaos kaki katanya. Kita akan membahasnya. Rosales dan Galido ini menghadapi dakwaan obat-obatan terlarang setelah penyelidikan NBI menunjukkan bahwa baik Rosales maupun Galido diduga mencoba memberikan atau istilahnya membujuk untuk menggunakan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-temannya pada waktu pesta malam tahun baru tersebut. Rosales juga menghadapi dakwaan karena diduga memperkenalkan tadi ya lur terhadap teman-temannya, memperkenalkan obat-obatan terlarang tersebut. Padahal dulu itu obat tersebut itu disinyalir garam ya. Saya juga tidak tahu pasnya seperti apa, tetapi episode sebelum ini itu saya mengatakan bahwa di sana juga ditemukan 4-fluorometamfetamin yang disinyalir itu adalah obat-obatan terlarang yang ditemukan di kamar 2209. Sesuai dengan pemeriksaan yang ditemukan oleh NBI, jadi jejak obat-obatan terlarang itu ditemukan di kamar Dachera 2209 tepatnya ya. Dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu menyewa kamar tersebut. Jadi ini juga salah satu bukti lur yang digunakan oleh NBI sebagai dasar untuk mengajukan beberapa tuntutan pidana termasuk pengaduan terkait narkoba, gangguan keadilan, sumpah palsu, dan kecerobohan sembrono yang mengakibatkan pembunuhan dari Christine Dachera. Jadi investigasi TKP itu menemukan jejak 4-fluorometamfetamin dan metamfetamin. Keduanya ini merupakan obat perangsang. Nah, ini ditemukan ataupun istilahnya hasil otopsinya itu ditemukan dalam muntahan di dekat toilet di tempat Dachera muntah pada dini hari tanggal 1 Januari lur. Jadi pada waktu itu sampelnya itu sempat dibawa oleh mungkin kepolisian Filipina untuk ditindaklanjuti, dan inilah yang tidak bisa dibohongi walaupun mereka menemukan misalkan bubuk putih tersebut disinyalir garam, tetapi kan hasil dari otopsi atau hasil pemeriksaan saintifik membuktikan bahwa muntahan Christine Dachera yang ada di kamarnya ini membuktikan bahwa terdapat fluorometamfetamin. Nah, ini itu diambil oleh SUCO, yaitu Skin of the Crime Operative. Pada waktu itu mungkin penyelidikannya dari NBI pada muntahan sekitar pukul 6.39. Itu pengambilannya muntahan yang ada di kamar 2209. Jadi muntahan itu dibawa ke dalam pemeriksaan forensik. Seperti yang sudah saya jelaskan, sekali lagi muntahan tersebut mengandung 4-fluorometamfetamin dan metamfetamin. Jadi obat-obatan ini termasuk obat-obatan terlarang yang ditemukan pada waktu itu. Kita berlanjut untuk membahas mengenai, tadi kan saya sempat membicarakan tentang kenapa Dachera kok mengeluhnya ke teman-teman ataupun tamu yang baru dikenalnya, yaitu di kamar 2207. Kenapa tidak mengeluhkan ke kamar yang di 2209 tempatnya menyewa bersama teman-temannya. Jadi
Deramo dari perwakilan NBI juga menambahkan bahwa Dakera ini diduga tinggal di kamar 2207 lur. Jadi kamar tetangga. Dia ini tidak mau berada di kamar 2209 karena di situ disinyalir ada apa lur? Pesta seks yang terjadi di kamar dan bahwa mereka itu sedang mabuk-mabukan pada waktu itu. Lalu ada juga kesaksian dari Jack Esteron. Bagi yang belum mengetahui Jack Esteron itu siapa, silahkan melihat video-video saya yang sebelumnya. Di situ juga ada penjelasan mengenai siapa sih Jack Esteron itu. Jadi Jack Esteron ini ditawari obat-obatan terlarang itu oleh Mark, yang juga menunjukkan obat-obatan itu berbentuknya itu seperti bubuk. Jadi Mark itu pada waktu itu menarik obat-obatan itu dari kaos kakinya. Itu perkataan dari juru bicara NBA Ferdinand Lavin dalam penjelasannya mengenai dakwaan tentang kasus narkoba dalam kasus Christine Dakera. Nah, dari para terdakwa ini juga menyangkal pastinya kan. Jadi terdakwa juga melakukan sindiran bahwa Dakera sendiri juga menggunakan narkoba pada waktu itu. Tetapi NBI ini tidak secara tegas mengatakan bahwa Christine Dakera ini melakukannya. Maksudnya secara sadar dia itu melakukannya. Tetapi disinyalir mungkin ya dari minumannya yang dimasukkan oleh temannya. Jadi Christine Dakera ini sendiri tidak mengetahui bahwa minuman tersebut ada obat-obatan terlarang itu lur. Hal ini juga diperkuat bahwa temuan NBI ini bertentangan dengan pernyataan rekan dari Christine Dakera dari para terdakwa ini yang menyatakan bahwa tidak ada penggunaan narkoba di pesta tersebut. Pada waktu itu penyelidikannya memang dia mengatakan bahwa tidak ada pesta narkoba sama sekali. Nah ini akhirnya sudah terbukti kan bahwa ada zat-zat terlarang yang ditemukan di kamar 2209. Christine Dakera ini telah mengonsumsi diltiazem yang ditemukan di hati, kemudian ada di perut juga, itu untuk membantu kondisinya.